Ya, baiklah, pertemuan kita kali ini mengenai teknik animasi tiga dimensi, cara memasukkan atau mengambil objek material. Objek material itu adalah suatu objek yang berupa gambar atau image yang bisa kita letakkan di dalam objek yang sudah kita buat. Maksudnya adalah pada saat kita membuat sebuah objek itu akan kita buat seperti aslinya atau realnya. Nah, kita pakai gambar-gambar yang bisa kita download atau sudah kita foto, kita ambil dan kita tempatkan di objek kita. Itu istilah material. Ya, kita mulai saja tanpa panjang lebar lagi obrolannya. Kita rubah dulu bentuk layoutnya. Kita klik view cube, configure layout, gunakan yang ini, kolom 3 baris 2. Kalau udah di oke. Ya, seperti ini. Saya ambilkan sebuah contoh. Misalnya saya mau membuat objek meja, dan di atas meja ini ada cangkir, terus ada teko, terus bentuk mejanya itu saya ambil dari material. Nah, ini namanya material ya, yaitu material kayu. Dan ada sebuah kursi kecil di sebelah kirinya, lalu di sebelah kanannya ada sebuah kursi kecil juga, dan di depannya, depan sini maksudnya, ada sebuah kursi panjang sepanjang meja. Lalu di sini ada lantai yang bentuk lantainya itu kotak-kotak, warnanya hitam putih kayak catur begitu ya. Ini biasanya ada di rumah-rumah yang bergaya gotik lah istilahnya. Terus mejanya ini memang bukan meja orang kaya, tetapi kalau kita berkunjung ke daerah-daerah, misalnya daerah Jawa, daerah-daerah Bandung, itu masih banyak kita jumpai kursi dan meja yang materialnya berupa kayu seperti ini. Dan ubinnya pun, keramiknya pun banyak yang seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, saya akan mencontohkan ini aja ya, meja ini sama teko dan cangkirnya. Tugas kalian nanti tambahkan kursi ini, kursi ini, kursi ini. Nah, ini sekalian saya contohkan nanti. Gimana caranya? Kita mulai saja. Ya. Setelah kita rubah bentuk layoutnya, kita buat dulu 4 buah kaki meja ya. Sebelah sini satu, sini satu, sini satu. Nah, tapi kita nggak usah bikin 4-4-nya, kita cukup bikin satu aja. Lalu kita copy dan kita pastekan sehingga bentuk dan ukurannya sama. Sebenarnya kita nggak harus pakai box ya. Ini saya contohkan dulu. Seharusnya tidak hanya pakai box, kita juga bisa pakai silinder misalnya. Ini tergantung selera kamu aja ya, seperti ini. Pakai torus juga bisa ya, ini untuk atasnya nanti ya, torus ini bulutannya seperti ini, nanti ditaruh di atasnya sebagai bantalan. Terus bisa juga pakai tube. Tube ini agak bolong, ini udah di modif jadi bagus dia. Ini kalau ditutup ya pakai itu. Jadi bisa pakai tube, bisa pakai silinder, bisa pakai box, bisa pakai torus tadi. Nah, nanti aja itu saya contohkan yang box aja dulu. Ini saya delete, select and move, delete. Saya buat sebuah kaki meja yang ukuran segini, tingginya segini, lebar segini. Lalu saya kopikan. Cara mengkopinya adalah klik objek yang udah kita buat, tekan tombol shift pada keyboard, tahan, lalu kita tarik sumbu X nya ke depan di sini kira-kira.
Kalau udah, lepas. Di sini ada tulisan copy, kita langsung oke aja. Ya, jadi. Terus bisa nggak Pak mengcopy kedua objek ini langsung jadi dua buah objek lagi tambahin? Bisa. Caranya seleksi kedua objek yang udah kita buat, tekan tombol shift, lalu sumbu Y nya kita tarik ke depan. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau sudah, lepas. Oke. Nah, ini udah jadi. Terus kita putar pakai orbit, bentuknya ya seperti ini. Ini udah jadi ya. Posisinya juga udah sama, karena ini hasil copy paste. Dah, langkah berikutnya adalah kita rubah warna dasar, ini warna dasar namanya, menjadi warna material, yaitu ngambil dari foto atau image. Caranya bagaimana? Seleksi keempat objek ini, lalu kita klik menu rendering, klik material editor, klik compact material editor. Setelah kita pilih compact material editor, tampil kotak dialog material editornya. Terus di bawahnya itu ada bulatan-bulatan. Itu kalau kita telusuri ke bawah itu sampai 21 buah. Nah, bisa dilihat angka 21. Ini bisa ditambahkan kalau sudah terlalu banyak material yang kita ambil. Ya, saya contohkan satu. Klik yang bulatan pertama 01, warnanya masih dasar ya, abu-abu. Nah, untuk merubahnya arahkan mouse ke bawah ke diffuse, ini warna dasarnya. Nah, klik di sebelah kanan warna dasar ini ada kotak kecil tulisannya non, klik aja. Nah, di sini ada banyak pilihan ke bawah sebenarnya. Terus warna dasar kayunya sebenarnya udah ada, tapi ini jelek, nggak terlalu bagus. Kita ngambil dari file aja. Gimana caranya ngambil dari file? Kita kembali ke atas, ke bagian paling atas. Di situ ada bitmap. Ya, double klik bitmap ini, double klik. Nah, dia otomatis lari ke folder file material 3ds Max. Ini udah saya siapkan, nanti saya kasih linknya buat kalian. Pilih file material 3ds Max. Nah, di sini ada warna-warna. Ini buat latihan yang lain saya udah kasih banyak nih. Nah, cari warna kayu. Kira-kira yang mana? Ini kalau kelihatannya adalah kayu. Klik. Nah, kayunya seperti ini. Tapi ini kayak triplek, jadi nggak cocok lah. Yang lain ini. Nah, ini lumayan nih kayak kayu. Atau yang lain? Oh, ini bukan. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini agak gelap. Nah, nanti ini buat atasnya aja ya, buat yang di bagian atas ini. Nah, kita pilih yang ini aja dulu. Sorry. Nah, yang ini. Misalnya kita pilih ini, lalu klik open. Nah, otomatis setelah dipilih itu yang tadinya warna dasar abu-abu berubah menjadi warna material yang udah kita pilih. Terus bagaimana cara mengaplikasikannya ke objek yang sudah kita seleksi tadi? Ada dua cara. Kita bisa tarik dan drag ke objeknya langsung, atau kita klik dari assign material to selection. Nah, tinggal pilih cara yang mana. Boleh drag, tarik, boleh pakai ini. Saya contohkan yang ini aja, assign material to selection. Ini biasanya lebih tepat karena kalau ditarik takutnya ini belum terseleksi, yang berubah cuma satu, jadi takutnya gitu. Nah, kita klik aja assign material to selection. Nah, ini otomatis dia sudah berubah. Kenapa belum tampil? Nah, ada satu langkah lagi, yaitu klik show set material in viewport. Klik, ya otomatis dia sudah berubah menjadi warna kayu. Di close biar tidak mengganggu. Klik sembarang tempat. Nah, ini kaki meja yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita buat atasnya. Ya, atasnya pakai box. Jangan terlalu lebar, kira-kira di sebelah sini sampai ke depan sedikit. Kita pas-pasin aja pakai filling, tapi nanti bisa digeser, dikecilin, dilebarin juga bisa. Nah, ini bagian atasnya. Kalau udah tebalnya segini, klik. Nah, jadi
klik select and move, naikin ke atas, jangan sampai tembus kakinya, pasin ya. Gimana caranya biar kelihatan bawahnya? Nah, kita pakai orbit aja nih. Orbit sub object, klik. Nah, kita lihat bagian bawahnya udah oke belum? Oh, ternyata belum karena kurang geser ke kanan ya. Ya udah, tinggal select and move, geser aja nih X nya. Nah, ke sini kira-kira Y nya turunin lagi kira-kira, jangan timpang besarnya ya. Pen view yang ini untuk menggeser view ya, seperti ini kita kira-kira. Nah, kakinya terlalu ke tengah, agak ke tengah. Nah, kita geser agak ke sini, select and move, klik kakinya, tahan shift yang dua ini, geser lagi. Nah, seperti itu. Klik yang ini, tahan CTRL ya, kira-kira seperti ini. Udah imbang ya. Dah, klik lagi orbit, kita putar lagi. Ya udah terlihat sama, nggak jomplang. Oh, yang ini kurang ke kiri dikit. Yang ini select and move. Ya, kita perlu CTRL, perlu ketelitian ya dan kesabaran di dalam membuat objek-objek di 3D Max ini. Karena kunci keberhasilan di sini kesabaran. Nah, kalau kita nggak sabar, bawaannya kesel aja ya, nggak jadi. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, ya udah lebih imbang. Nanti tugas kamu yang merapikan kalau kamu udah bisa buat. Ya, kita ganti material art bagian atas ini warna kayu, rendering, material editor, compact material. Nah, ini warna yang pertama tadi masih ada. Tapi ingat, kita mau rubah menjadi lebih gelap lagi bagian atas. Klik yang 02, klik kotak yang sebelah bawah kanan, lalu kita pilih lagi bitmap, double klik. Nah, pilihannya tadi yang ini sekarang agak gelap, klik open. Nah, sekarang sistem tarik deh, cara kedua seperti ini ya. Jangan lupa get, lalu show set. Nah, jadi ini meja yang sudah kita buat. Orbit gimana bisa ya? Bisa lah, ini masih muda, ini dasar, ini gampang, tinggal kesabaran. Nah, bikin teko sama bikin cangkir. Oke, klik dulu select and move. Nah, untuk bikin teko kita gunakan teapot. Kemarin saya udah ajarkan. Klik teapot, bikinnya di bawah aja dulu, jangan di atas, nanti takutnya jadinya di bagian bawah. Kita buat di sini aja sebesar ini kira-kira ya. Lalu select and move, pindahin ke atas meja ya, seperti ini. Turunin, taruh di bagian tengah karena teko ini jadi objek utama, karena orang minumnya nanti dari sini ya, teko ya, seperti ini kira-kira. Terus di sini ada 4 buah cangkir untuk tamu 4 orang, 1 2 3 4, kurang dikit. Untuk cangkir itu objeknya sama dengan teko, tapi dia ukurannya lebih kecil dan tidak ada moncongnya dulu. Ini tidak ada, pegangannya tidak ada, tutupnya kadangkala ada, kadangkala nggak ada ya. Buat dulu di pot di bawah, kita buatnya ukurannya kira-kira segini. Select and move, naikin ke atas, posisikan yang benar di bawah, jangan nembus meja, jangan ngambang juga, seperti ini. Terus kita hilangkan nih corongnya, gagangnya, sama tutupnya. Gimana caranya? Klik modify, lalu kita pilih body, itu untuk bagian body, handle itu untuk tangannya, terus ada lagi spot dan lid. Nah, berarti kita buang handlenya, buang moncongnya, buang tutupnya. Udah jadi cangkir. Orbit dulu kita lihat. Nah, ada kayak cangkir ya kan. Select and move, pindahin. Ini buat orang pertama. Bisa nggak Pak digandakan atau di copy? Ya udah, kalau males ya copy aja. Tahan tombol shift, tarik. Nah, ini buat orang ini. Oke. Jadi 4 bisa nggak? Bisa, tulis aja. 3 lagi berarti ya. Terus 5 baru. Nah, ya 3 lagi. Ya, ini tapi jauh. Ya dia sejajar dia jadinya kalau kita copy banyak. Ini kita tinggal pindahin. Nah buat 4 orang jadi. Pak, saya maunya yang cangkir ini ada tutupnya, terus ada pegangannya biar kayak minum kopi gitu Pak, yang anget-anget. Oh bisa, berarti ininya
diaktifkan kembali tutupnya, lalu handle-nya diaktifkan kembali. Dah jadi dia tuh. Dah minum tuh kopinya biar enak. Oke, itu kira-kira ya. Oh ya, mungkin ada yang nanya, Pak, saya mau warnai cangkirnya kayak warna-warna lain, misalnya jadi warna ungu untuk cangkir yang ini, terus hijau, kuning, ini udah kuning, biru bisa ya, bisa select and move. Jangan warna kayu lagi ya, warna dasar aja. Ini misalnya kita ganti warna biru, ya udah tinggal pilih aja warna biru, di birunya. Oke, ini misalnya warna merah. Oke, ini, nah ini yang ada tutupnya warna pinky misalnya. Ya seperti ini. Jadi silahkan diminum, bisa ya. Ya saya harap kalian bisa semua, karena ini masih dasar dan saya anggap ini masih mudah sekali. Karena kita belajar itu makin lama ada tingkatannya, ingat levelnya itu makin expert ya. Saya harap lulusan dari Waskito ini jadi expert semua, jadi jangan rookie terus gitu ya, kayak malu-maluin banget ya. Kuncinya banyak latihan. Nah, satu lagi saya contohkan bikin lantainya tadi ya. Untuk lantai kita biasanya menggunakan plane. Nah, plane di sini. Buat plane-nya sampai menutupi garis straight line yang ini. Ya, select and move, pindahkan agak sedikit menutupi garis kotak. Nah, ini harus diberi material juga ya. Karena lantainya tadi kan ubinnya kotak-kotak putih hitam tadi. Kita klik rendering, material editor, compact material editor, lalu pilih bulatan yang berikutnya ya, karena ini udah beda, ini warnanya udah ada, sedangkan yang belum ada warnanya itu yang abu-abu. Jadi kalau kita pilih ini terus kita ganti material yang lain, dia nggak mau. Kalau yang belum kita rubah itu mau. Ya, klik yang masih default, klik kotak non. Nah, ini udah ada langsung. Kalau untuk ubin itu pilihannya ada di checker. Kalian cari yang checker ini. Nah, ini checker, double klik. Nah, otomatis dia sudah tampil ya, putih hitam. Ini bisa kita ganti sebenarnya. Misalnya kita nggak mau warna kotak-kotaknya kayak kotak-kotak catur, ya udah ganti aja warnanya. Yang hitam kita ganti menjadi warna apa biasanya agak-agak warna keramik gitu ya kayaknya. Ya inilah ya, agak lembut gini ya, mendekati kuning lah ya. Nah seperti ini. Oke, ini contohnya nanti kalau udah jadi. Ini warna pertama, warna keduanya kuning kayak gini. Bagus ini ya, selera lah, nanti kalian jadikan warna kayak apa gitu ya, selera ini sih. Nah ini kayaknya cocok. Oke, dah ini warna yang kita pilih nih. Tarik ke objeknya langsung boleh, atau klik assign material, lalu jangan lupa kita show set material in viewport. Nah ini jadinya seperti ini. Loh kok kotaknya gede-gede banget Pak? Tenang, ini bisa dirubah. Cara merubahnya adalah dengan menaikkan nilai tling namanya. Ini masih satu ya, atas satu bawah satu. Ini naikin aja, terserah kalian berapa, tapi sesuaikan, jangan terlalu banyak juga. Misalnya kita jadikan 4 ya, 4 itu agak sedikit kecil tapi nggak terlalu kecil. Lalu kita naikkan lagi yang bawahnya 4 lagi biar sama besarnya 4.0. Nah seperti ini kalau jadi. Terus kita udah jadikan objek ini seperti ini, tapi ternyata pas jadi kecil-kecil kok warnanya jelek. Ya bisa dirubah nggak? Bisa, kita rubah aja. Misalnya yang ini kita rubah jadi hijau seperti ini ya, atau biru seperti ini, bebas, dia ikut berubah. Klik OK.
Ya udah jadi. Gampang ya. Ya saya harap kalian bisa mempraktekkan yang sudah saya contohkan. Kuncinya jangan malas, jangan menunda pula. Ini tugasnya ya. Jangan lupa tugas ini dikumpulkan. Nah, seperti ini. Kalian lengkapi apa yang kurang dari latihan yang tadi saya berikan. Berarti kurang bangku kecil 2, kurang bangku besar 2. Karena di sini ada lagi 1, 1. Ya, karena ini ada 4. Di sini 1. Kenapa yang ini besar ya? Mungkin orangnya besar barangkali ya. Ini juga besar jadinya. Ya, kursinya besar juga. Oke, saya tunggu tugasnya. Kalau ada kalau ada saran dan kritik atau komentar, pertanyaan, silahkan kamu ketik aja di kolom komentar. Nanti akan saya berikan link file materialnya di video saya ini. Oke, banyak latihan itu kunci keberhasilan, karena kalau nggak latihan ya nggak mungkin bisa gitu ya. Salam dari saya, salam Waskito, sampai jumpa dan ciao.